Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat ya, terutama nikmat iman, Islam, serta nikmat kesehatan. Alangkah baiknya untuk kita semua agar kita menjaga kesehatan di cuaca yang sangat ekstrim seperti ini ya. Banyak sekali yang sakit. Sama seperti kata pepatah ya, as-sihhatu tajun la yaraha ilal marad. Sehat itu seperti mahkota yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang sakit ya. Ada cerita ini banyak. Waktu kemarin ketika saya udah hampir 2 bulan kurang ya di rumah karena sakit. Itu berawal dari berawal dari diri saya sendiri, akibat ulah saya sendiri. Waktu itu saya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala oleh penyakit yang cukup repot ya. Waktu itu saya gak bisa makan nasi ya. Akibat saya gak bisa karena ada organ dalam yang luka gitu, jadi belum bisa makan makanan yang berat yang menyebabkan lambung itu mencernanya itu lebih lama gitu. Jadi makannya itu harus makan kayak kentang gitu, karena itu fungsinya itu buat kayak dempul gitu, melapisi organ-organ yang luka. Nah dari sana langsung, karena saya gak bisa makan nasinya, jadi saya seadanya gitu, tapi beraktivitas seperti biasa. Saya kelelahan karena mungkin ya kurang tenaga. Akhirnya dari sana saya diuji lagi oleh Allah. Mungkin Allah pengen saya tuh terlihat lebih kuat gitunya, jadi diuji biar saya tuh lebih kuat gitu. Akhirnya Allah memberikan ujian kepada saya sampai ya saya teh ada, karena kecapean, jadi saya teh ada pengantalan darah gitunya, yang menyebabkan saya teh gak bisa apa-apa gitu di rumah teh. Udah kerjanya teh makan, tidur, sholat, makan, tidur gitu. Ya ngelihat orang lain teh bisa makan enak gitu, saya mah gak bisa gitu. Bisa kumpul-kumpul, saya mah gak bisa gitunya. Diem, orang-orang mah di sini pada mukoyam, saya mah cuma bisa lihat status-statusnya gitunya pada saraneng. Saya mah diem di rumah sendiri itunya. Tapi itu suatu hal yang harus kita syukurinya. Alhamdulillah sekarang saya bisa bertemu lagi, bertatap muka kembali bersama teman-teman semua, berjuang kembali menghafal Al-Quran ya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, maupun itu di sini misalnya, atau saudara-saudara di rumah ya, keluarga. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari segala penyakit. Allahumma rabbana si'adhil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Amin. Shalawat berbingkai salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memperjuangkan Islam sampai titik kedamaian seperti sekarang ini. Alhamdulillah pada malam ini saya diberi kesempatan
untuk berbagi ilmu kepada antum semua, kepada teman-teman semua, yaitu tentang 7 penyakit umat. Suatu umat akan mengalami kehancuran apabila umat tersebut memiliki penyakit-penyakit yang ada di dalam 7 penyakit yang akan saya sebutkan ini ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yusibu ummati daul umam al-asyaru wal bataru wat takatsuru wat tasyahunu fid dunya wat tabagudu wat tahasudu hatta yakunal baghi. Rawahul Hakim. Yang artinya penyakit umat-umat lain akan mengenai umatku, yaitu mengingkari nikmat. Yang pertama itu mengingkari nikmat, kemudian sombong, kemudian bermegah-megahan, kemudian bermusuhan dalam perkara dunia, kemudian saling membenci, saling mendengki hingga melampaui batas. 7 perkara ini yang menyebabkan kehancuran bagi suatu umatnya. Tadi yang pertama soal mengingkari nikmat. Mengingkari nikmat akan menjadi penyakit yang sangat berbahaya, karena hal itu hanya akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah jelaskan dalam Quran surat Ibrahim, yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Apa ini maksud Allah di Quran surat Ibrahim ayat ke-7? Allah mencurahkan nikmat kepada kita itu sangat banyak ya, tidak bisa terhitung oleh kita, oleh manusia, oleh makhluk manapun tidak bisa terhitung. Saking banyaknya nikmat Allah gitu. Contohnya, Allah menciptakan mulut sesempurna mungkin kepada kita semua, tapi kita mengingkarinya. Allah menciptakan mulut dengan sempurna, tapi kita pakai untuk apa? Untuk menggibah misalnya, untuk ngomongin orang. Nauzubillah. Allah menciptakan mata sesempurna mungkin, tapi kita mengingkarinya. Kita gunakan untuk melihat hal-hal yang tidak patut dilihat. Contohnya, ibu-ibu misalnya, ya kan nggak? Nauzubillah gitu. Allah menciptakan telinga untuk kita, tapi kita gunakan untuk mendengar hal-hal yang tidak sepatutnya kita dengar gitunya, mendengar orang lain gibah gitu, mendengar hal-hal yang pokoknya yang tidak patut didengarnya. Allah menciptakan tangan kepada kita, menciptakan kaki untuk kita gitunya, tapi kita tidak mempergunakannya sebaik mungkin gitunya. Hati-hati, kita bisa termasuk orang-orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, sombong. Tahu sombong? Setan ininya. Sebab utama setan dimurkai oleh Allah karena dia sombong sampai dia menjadi kafir itu. Karena dia sombong itunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Nah, ya ini sombong. Terus yang ketiga, bermegah-megahan. Bermegah-megahan itu menjadi suatu alasan kenapa manusia tidak pernah merasa puas. Bermegah-megahan di sini bukan cuma harta gitunya. Ibaratnya bukan cuma harta gitunya. Misalnya ini seperti yang Allah jelaskan dalam surat At-Takatsur, yang artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur, sesekali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Jadi hati-hati ya teman-teman, jangan bermegah-megahan, karena itu akan menjerumuskan kita ke dalam kehancuran. Ya, saya ada cerita ini. Waktu dulu pertama saya masuk pesantrennya, bukan pesantren sini, maksudnya waktu dulu waktu masih sekolah masuk pesantren kan.
Jadi saya waktu pertama masuk pesantren, saya mah gak punya teman karena saya mah dulunya gak ada teman yang dulunya satu sekolah gitu. Sedangkan orang lain waktu itu angkatan saya masuk ke pesantren teh yang dulunya ketemu sama teman-teman yang dulunya satu sekolah. Jadi berkelompok-kelompok gitu dulu. Ayah saya mah sendiri. Nah, jadi waktu itu saya teh melihat ada 4 orang nih ya, satu kelompok 4 orang. Terus ngebully teman sekamar saya nya, udah mah kecil gitunya, hitam teh, kurus pokoknya mah, wah pokoknya mah calulih teh. Tah dibully. Pas saya tanya kenapa dibully, ternyata dia teh disuruh ngejailin temennya tapi dia gak mau, akhirnya dia dibully. Tah jadi ribut sama saya tanya, dipisahin sama pengurus teh. Nah dari sana si orang ini teh, si fulan ini teh jadi dekat sama sayanya, udah kasihan atau ngikutin saya kemana-mana teh. Saya jajan, dia melongoy hungkul, jadi sama saya teh dijajanin, udah kasihannya. Sampai lulus nih, sampai mau lulusnya. Nah pokoknya sampai lulus dia teh barengan teh. Tah ketika habis lulus, kelulusan mau foto studio nih di Buah Batu di Jonas. Semuanya kumpul dari jam 10 kecuali si ini. Nih si orang ini, si Fulan yang itu. Nah akhirnya foto itu tuh dimulai jam 2 karena orang itu belum datang. Pas ditelepon, orang itu tuh datang pakai sepeda. Orang itu teh dari Ciparai, bayangin, ke Buah Batu pakai sepeda. Nah datang udah mau bari ngesang kumahanya. Nah jadi semua teman-temannya teh habis foto studio beres, diajak ngalimpet di rumahnya. Semuanya teh pada ketawa atunya. Dia yang di sehari-harinya kucal gitu ke sekolah aja, ini bajunya kusut gitu, baju putih kuning. Kalau misalnya masukin baju ke lemari teh gak pernah dilipat, hame-hameha gitu, gulung-gulung, masukin langsung ke lemari. Itu orangnya kayak gitu. Pokoknya berseka pokoknya. Pas habis foto studio, semuanya itu teh kan cewek cowoknya tuh, bayangin seangkatan teh ada 300 lebih. Diajak ngaliwat di rumahnya gitunya, otomatis semuanya teh pada aneh atunya. Datang aja pergi, udah gimana nanti cina. Pas datang ke rumahnya, jalan tah yang sebelah kiri mah ada rumahnya teh gede pisan ciga istana, gede pokoknya. Tah yang sebelah kanan ada rumah teh kecil pisan, pakai bilik pokoknya sama aula ini enggak, masih gedean aula lah, meureunan. Kecil pokoknya. Akhirnya si orang itu teh, si Fulan ini teh nelpon, ternyata rumahnya teh yang sebelah kiri, gerbangnya teh gede pisan, dibukanya teh gitu, buka sendiri gitunya. Tah, temen ini makan dulunya teman-teman saya teh lagi zaman-zamannya suka ngedrag nih, motor nate, motor Beat Ember nih. motor Beat Ember. Tah begitu tahu rumahnya ini, semuanya teh pada kaget artinya. Jadi pada ngedorongnya da gengsi meureunan. Mobilnya juga mobil pintu 2 hungkul marewa, motorna marewa, itu rumah nate gede pisan pokoknya. Terbentang luas gitu di halaman nate, rumput-rumput hijau, pokoknya gede lah, pokoknya gede pisan. Nah, ngaliwat kita semua teh mutusin buat ini di nginep di sana. Saya teh masih ngehulang gitunya. Selama ini saya teh ngejajanin teh orang kaya ternyata. Selama ini teh yang ngeliatin saya jajan teh orang kaya. Akhirnya sama saya teh di heureuyan we cenah. Maneh cenah kurang di jajanan unggal poe. Apal kitu mah orang rek majegan. Ya dia teh orang kaya, jadi yang selama ini sama saya dijajanin teh selama 6 tahun gitu sering pisan dijajanin. Udah gak pernah dijenguk sama orang tuanya juga. Jadi kalau saya dijenguk teh sama saya diajakin gitu makan bareng sama keluarga. Udah kasihan atuh melong wae. Keur mah caludi gitu pikarunyaeun deh. Jadi diajak sama saya teh. Taunya dia teh orang kaya pisan, pantesan dia gak bisa nyuci, gak bisa jaga diri lah, pokoknya mah berenang dimanja di rumahnya. Nah gitunya, itu mah pelajaran buat kita semua. Ternyata kita tuh tidak perlu bangga dengan apa yang kita punya gitu, karena semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keempat, bermusuhan dalam perkara dunia. Mencari kenikmatan di dunia itu bukan perkara yang dilarang, tapi untuk memperolehnya dengan cara kita harus
harus bermusuhan sama saudara kita, tak itu yang dilarang ya. Seperti yang Allah jelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui. Tapi saya mah di sini gak membicarakan soal harta gitu ya. Bermusuhan dalam perkara hal dunia bukan cuma dari harta. Kalau di lingkungan kita di pesantren soal makanan misalnya itu kan sangat sensitif ya, soal makanan misalnya. Kan makanan teh ada dengan yang satu-satu, ada yang babarengan pas nyiuk ewang sekali ewang misalnya. Ibarat kita lagi ngantri ininya. Orang yang pertama teh menurut dia mah ngambilnya teh sendiri, ngambilnya teh sedikit gitu ya. Ngambilnya teh sedikit, tapi sedikitnya dia itu membuat saudara kita yang lain yang paling belakang itu jadi gak kebagian. Gimana? Kan kita gak bisa ngebaca hati seseorangnya. Gimana kalau misalnya orang yang paling belakang teh bilang gini, gara-gara si eta orang jadi teh kebagian. Kan jadi kita teh mendolimi teman kita sendiri gitu ya. Itu mah kesadaran kita masing-masing ya. Hati-hati karena hal sepele kita bisa termasuk orang-orang yang Allah murkai gitu. Bermusuhan dalam hal dunia itu kan halawaranya. Terus yang kelima, saling membenci. Hakikatnya seorang manusia itu saling mencintai bukan saling membenci ya. Karena saling membenci itu hanya akan menyebabkan kehancuran bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Tapi ini mah soal mengolok-oloknya, bencinya mengolok-olok. Kalau di sini mah insya Allah gak ada. Tapi ini mah buat teman-teman di rumah, hati-hati gitunya. Kita membenci seseorang itu gimana kalau misalnya Allah teh memanggil kita gitunya, mencabut ajal kita di saat kita teh lagi membenci seseorang. Naudzubillah min dzalik. Itu yang kelima. Terus yang keenam, saling mendengki nih. Ini yang harus kita perhatikan. Orang yang beramal soleh sangat mengharapkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika di dalam diri kita terdapat rasa dengki kepada saudara kita, sebanyak apapun kita beribadah, selama apapun kita berdiri untuk sholat misalnya, sebanyak apapun kita membaca Al-Quran, tapi ketika di dalam diri kita, di dalam hati kita terdapat perasaan dengki kepada saudara kita, itu seperti yang dijelaskan hadis riwayat Abu Daud yang bunyinya seperti ini nih. Iyyakum wa hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jadi hasad, iri, dengki yang ada di dalam diri kita itu seperti api yang memakan kayu. Jadi pahala yang kita seperti sholat gitu, baca Quran yang kita lakukan setiap hari itu seperti kayu. Makin banyak kita sholat, makin banyak kita beramal baik, makin banyak kita beribadah, kayu itu makin besar, makin banyak. Tapi ketika ada rasa dengki kepada seseorang atau bahkan kepada orang yang lebih banyak, itu dengki teh kasih iyo, itu api teh makin gede api, makin cepat gitu ngelahap si kayunya teh. Akhirnya amal yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan selama ini akan menjadi sia-sia apabila terdapat rasa iri dengki di dalam hati kita. Hati-hati. Yang ketujuh, melampaui batas atau berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan akan menjadi penyakit umat yang paling berbahaya karena ini menyalahi fitrahnya, baik dalam sikap ataupun perbuatan. Seperti yang Allah jelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31, wahai anak cucu Adam, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan di sini bukan perkara makan dan minum sajanya. Berlebih-lebihan di sini tuh bisa misalnya berlebih-lebihan kalau misalnya kita punya kelebihan, misalnya berlebih-lebihan, misalnya kita tuh maksudnya hayang dipuji gitunya, sama kan
itu teh kadenya hati-hati, tapi kita mah nggak tahunya hati seseorang, tapi nya kade we gitu, bisi nya bisi gitu, bisi termasuk orang-orang yang Allah berkahi. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ditutup saja dengan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina, wa aslih lana akhiratana alladhi ilaiha ma'adina, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.